Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Fatoni, NPM 1911010085, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, UIN Raden Intan Lampung. Kali ini kita akan membahas jika dibuang sembarangan, baik sampah organik maupun anorganik, bisa menjadi tempat bakteri dan parasit tumbuh subur. Sampah-sampah ini juga akan mengundang berbagai binatang yang menjadi vektor atau pembawa penyakit seperti tikus, kecoa, dan nyamuk. Permasalahan sampah. Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat mengakibatkan tingkat konsumsi masyarakat juga bertambah banyak. Hal ini memberi kontribusi langsung pada meningkatnya volume sampah yang tidak diimbangi oleh upaya penanggulangannya. Hal ini menyebabkan banyak terjadi permasalahan lingkungan hidup. Sebut saja lingkungan menjadi kotor, jorok, bau, dan lain-lain. Itu baru contoh sekitar. Contoh lebih lanjutnya adalah gejala keracunan dan merebaknya penyakit. Untuk mengatasi permasalahan lingkungan, sebaiknya ada kesadaran dalam diri sendiri sebagai berikut. Yang pertama, siapkan kantong sampah pribadi. Yang kedua, tanamkan budaya tertib. Kemudian yang ketiga, buang sampah sembarangan itu nggak keren. Kemudian yang keempat, biasakan tertib buang sampah di rumah. Udara adalah kehajaran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. 7 hal kecil untuk membantu mengurangi polusi udara. Yang pertama, menggunakan transportasi publik. Yang kedua, menanam tanaman anti polutan. Yang ketiga, hindari bakar sampah sembarangan. Yang keempat, coba urban farming. Yang kelima, uji emisi kendaraan. Yang keenam, mengurangi konsumsi daging. Yang ketujuh, hemat energi. Pencemaran air. Pencemaran air ialah salah satu contoh pencemaran lingkungan. Pencemaran air adalah polusi yang terjadi kala zat sisa atau limbah yang berisi zat kimia berbahaya, sampah dan benda lain masuk ke air, baik itu laut, sungai, hingga danau ataupun badan air lainnya seperti selokan. Air yang sudah tercemar biasanya akan terlihat berwarna keruh dan berbau. Pada kejadian tersebut, tentu kita bisa dengan mudah menghindarinya. Namun tidak jarang, air yang tercemar masih jernih dan tanpa aroma sama sekali. Hal ini membuat kita harus lebih berhati-hati, sebab mengonsumsi sesuatu dari air yang tercemar bisa menimbulkan berbagai penyakit, bahkan dalam jangka panjang. Bahkan, diperkirakan sekitar 4.000 orang anak meninggal dunia setiap harinya akibat mengonsumsi air yang tercemar. Anda juga bisa sakit bila mengonsumsi ikan yang hidup di air tercemar. Cara mengatasi pencemaran air dapat dilakukan dari usaha pencegahan seperti tidak membuang sampah ke sungai, mengurangi penggunaan deterjen dan obat kimia berbahaya seperti pestisida, serta menggunakan air seperlunya saja. Etika lingkungan merupakan kebijaksanaan moral manusia dalam bergaul dengan lingkungannya. Etika lingkungan diperlukan agar setiap kegiatan yang menyangkut lingkungan dipertimbangkan secara cermat sehingga keseimbangan lingkungan tetap terjaga.